Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Rayani, NPM 41182191230002. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester Pendidikan Jasmani Adaptif yang diampu oleh Profesor Dr. Didin Abidin MSI. Yang pertama ada tunanetra. Definisi tunanetra ialah seseorang yang mengalami gangguan penglihatan baik secara sebagian maupun total. Penyebab tunanetra itu ada berbagai macam. Yang pertama ada faktor genetik, infeksi saat kehamilan, kecelakaan, penyakit mata, dan kekurangan vitamin A. Adapun cara mengajar untuk anak tunanetra yaitu bisa menggunakan metode verbal yang jelas, media braille, benda nyata atau alat peraga, audio, orientasi, dan mobilitas, dan lain-lain. Yang kedua ada tunarungu. Definisi tunarungu itu ialah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga kesulitan menerima informasi melalui suara. Penyebabnya itu terdapat faktor keturunan, infeksi selama kehamilan, komplikasi kelahiran, demam tinggi, maupun penggunaan obat tertentu, dan kecelakaan. Cara mengajar untuk anak tunanetra yaitu dapat menggunakan bahasa isyarat, membaca gerak bibir, dan menggunakan media visual atau tulisan. Yang ketiga ada tunawicara. Definisi tunawicara ialah seseorang yang mengalami gangguan dalam berbicara atau mengekspresikan berbahasa lisan. Penyebabnya yaitu seperti kelainan organ bicara, gangguan saraf, gangguan pendengaran, palsi, atau keterlambatan perkembangan bahasa. Cara mengajar untuk anak tunawicara yaitu kita dapat memberikan waktu lebih lama untuk berkomunikasi, menggunakan gambar, tulisan, kartu komunikasi, bahasa isyarat, dan dorongan komunikasi memaksa berbicara. Selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami kemampuan intelektual di bawah rata-rata disertai keterbatasan dalam perilaku adaptif. Penyebabnya ialah kelainan genetik, misalnya sindrom Down. Yang kedua ada infeksi selama kehamilan, kekurangan gizi, kerusakan otak, dan komplikasi persalinan. Cara mengajar untuk tunagrahita yaitu kita dapat membuat materi sederhana, bertahap, berulang, dan menggunakan benda konkret atau latihan berulang, penguatan dan pembelajaran individual sesuai kemampuan siswa. Berikutnya ada tunadaksa. Tunadaksa ialah individu yang mengalami gangguan pada sistem gerak seperti tulang, otot, dan saraf sehingga mengalami hambatan dalam aktivitas fisik. Penyebabnya ialah kelainan bawaan, polio, cerebral palsy, amputasi, kecelakaan, dan cedera tulang belakang. Cara mengajar untuk tunadaksa yaitu kita dapat sesuaikan aktivitas dengan kemampuan fisik, gunakan alat bantu bila diperlukan, dan modifikasi tugas dan lingkungan belajar. Selanjutnya ada tunalaras, yaitu seseorang yang mengalami gangguan perilaku, emosi, dan penyesuaian sosial sehingga mempengaruhi proses belajar. Penyebabnya itu terdapat dari faktor keluarga, lingkungan, trauma, gangguan psikologis, pola asuh yang kurang atau tepat, atau faktor biologis lainnya. Cara mengajar untuk anak tunalaras yaitu kita dapat terapkan disiplin yang konsisten, bangun hubungan positif, berikan penguatan perilaku baik, ciptakan suasana belajar yang aman, dan serta lakukan pendekatan individual dan kerjasama dengan orang tua. Yang terakhir ada autisme, yaitu seseorang yang mengalami gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku yang cenderung berulang. Penyebabnya yaitu kombinasi faktor genetik dan perkembangan otak, bukan disebabkan oleh pola asuh atau imunisasi. Cara mengajar untuk anak autisme, kita dapat gunakan jadwal yang terstruktur,
instruksi yang singkat dan jelas, media visual atau gambar seperti gambar dan kartu, pembelajaran bertahap, pengulangan, penguatan positif, serta minimalkan gangguan di lingkungan belajar. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.